Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik Mupel Bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sekarang kita melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita di tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, anak-anak, kalian bisa membuka LKS halaman 53. Ustadzah tunggu dan Ustadzah hitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan kalian lihat di situ ada sebuah teks cerita. Kalian mendengarkan dengan seksama ya. Ustadzah akan bercerita. Pada suatu pagi, si tawon mencari makan. Ia terbang mencari kebun bunga. Ia mendengar kabar di pinggir hutan terdapat kebun bunga. Si tawon terbang bersemangat meski ia belum mengetahui letak kebun bunga itu. Sambil terbang, ia tersenyum. Wajahnya berseri-seri, terbayang nikmatnya nektar yang akan disantapnya hari itu jika ia menemukan kebun bunga yang dicarinya. Ketika melewati pohon beringin yang besar, si tawon melihat seekor kumbang macan. Kumbang macan sedang duduk terdiam di atas dahan. Si tawon segera menghampiri dan berkata, "Salam, wahai kumbang macan yang perkasa." Kumbang macan pun menoleh dan menjawab, "Salam, wahai tawon." Jawab kumbang macan sedikit terkejut mendengar sapaan yang tiba-tiba itu. Si tawon pun kembali bertanya, "Maaf, kumbang macan yang perkasa, apakah boleh saya bertanya padamu?" Kumbang macan pun menjawab, "Apa yang ingin engkau ketahui?" Si tawon pun melanjutkan, "Konon di pinggir hutan terdapat kebun bunga. Apakah engkau tahu di mana letak kebun bunga itu?" Kumbang macan pun menjawab, "Aku juga mendengar kabar seperti itu. Menurut cerita, di tempat itu banyak saudara-saudaraku, para kumbang macan. Tetapi letaknya di mana aku sendiri juga tidak tahu. Aku pernah mencoba mencari, namun kebun bunga itu tidak kutemukan. Padahal aku juga ingin ke sana untuk bertemu saudara-saudaraku itu." Kemudian si tawon terdiam. Tidak mudah ternyata menemukan kebun bunga yang dicarinya. Mendadak kumbang macan tersentak. Ia seperti teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, aku bertemu kawanan lebah madu pekerja. Mereka baru datang dari kebun bunga di pinggir hutan sebelah utara. Wajah si tawon berseri-seri. Kemudian tawon pun membalas, "Wah, jika demikian, sebaiknya kita berangkat bersama-sama ke sana." Nah, kumbang macan pun kembali menjawab, "Pinggir hutan sebelah utara itu sangat jauh letaknya. Jalan menuju tempat itu juga sulit untuk dicapai. Banyak rintangan dan hambatan yang menghadang." Si tawon kemudian menjawab, "Jika kita bersama-sama, kita akan bisa menghadapi rintangan dan hambatan itu. Kita bisa saling tolong-menolong dalam perjalanan." Kumbang macan terdiam beberapa saat. Ia memikirkan ucapan si tawon. Kumbang macan pun menjawab, "Baiklah, kita berangkat bersama-sama." Kumbang macan dan si tawon berangkat bersama. Keduanya terbang melintasi semak belukar dan pepohonan. Sesekali sejenak mereka beristirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Suatu saat kumbang macan kembali meminta mereka beristirahat sejenak. Kumbang macan hinggap di atas pohon. Si tawon beristirahat di pucuk dedaunan. Mendadak si tawon melihat sesuatu yang bergerak perlahan menuju kumbang macan.
Tubuh sesuatu itu berwarna coklat kehijauan mirip dengan warna batang pohon di daun. Sesekali sesuatu itu menjulurkan lidahnya. Terperanjatlah si tawon segera setelah mengamati itu. Sesuatu itu adalah seekor bunglon. Kumbang macan dalam bahaya karena bunglon itu bersiap memangsa kumbang macan itu. Si tawon bergerak cepat. Ia menyengat bunglon seraya berteriak. Si tawon berteriak, "Kumbang macan, awas, lekas!" Bunglon itu urung memangsa kumbang macan akibat sengatan si tawon berulang-ulang mengenai tubuhnya. Nah, akhirnya kumbang macan pun berucap, "Terima kasih tawon." Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka terbang berdekatan untuk menjaga kemungkinan yang menghambat perjalanan keduanya. Mendadak si tawon melesat mendahului kumbang macan. Ia seperti ingin segera tiba di kebun bunga yang mereka tuju. Tiba-tiba si tawon tak bisa terbang. Ia merasakan tubuhnya melekat pada sesuatu. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun semakin ia bergerak, semakin kuat ia menempel pada sesuatu itu. Si tawon bertanya, si tawon ternyata terjerat pada sarang laba-laba. Kemudian si tawon pun meminta tolong. Si tawon semakin ketakutan saat melihat laba-laba besar bergerak mendekatinya. Ia semakin keras meronta-ronta, tetapi sarang laba-laba semakin erat menjeratnya. Si tawon tak lagi berdaya. Tak bisa dibayangkan sebentar lagi ia dimangsa oleh laba-laba. Kumbang macan terkejut. Si tawon terjerat di sarang laba-laba. Bertambahlah keterkejutannya saat mendapati laba-laba bergerak perlahan mendekati si tawon. Ia tak ingin sahabat perjalanannya itu dimangsa oleh laba-laba. Ingin pula ia membalas pertolongan si tawon. Maka dengan sekuat tenaga diterjangnya sarang laba-laba. Dengan kepala dan tubuhnya yang keras serta kaki-kakinya yang kasar lagi kuat, ia merusak sarang laba-laba. Jaring-jaring pembentuk sarang itu putus dan berantakan. Sebelum laba-laba menyergap si tawon telah berhasil membebaskan diri. Si tawon pun berucap, "Terima kasih kumbang macan." Kumbang macan menganggukkan kepala. Si tawon dan si kumbang macan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kembali terbang berdekatan. Si tawon bahkan tidak ingin berjauhan dari kumbang macan, begitupun sebaliknya. Mereka saling menjaga dan bersiap menolong jika masing-masing membutuhkan pertolongan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, si tawon dan si kumbang macan akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Sebuah kebun bunga terbentang luas. Aneka bunga tumbuh subur di kebun bunga itu. Tak terkirakan gembiranya si tawon dan si kumbang macan. Si tawon bisa mendapatkan nektar yang banyak, begitupun dengan kumbang macan. Ia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya yang banyak berada di kebun bunga itu. Nah, dari cerita tersebut atau dari dongeng tadi anak-anak, apa tema dari dongeng tersebut? Anak-anak, tema itu adalah gagasan pokok atau ide pokok, atau bisa juga disebut dengan dasar cerita. Dasar ceritanya, atau sebenarnya dongeng ini itu menceritakan tentang apa? Nah, itu namanya tema anak-anak. Nah, dari dongeng yang tadi sebenarnya temanya itu apa sih? Yang diceritakan itu apa sih? Nah, dongeng tadi menceritakan tentang manfaat tolong menolong, yaitu tentang saling tolong menolong. Kemudian, siapa saja tokoh cerita di dongeng tersebut? Tokoh adalah peraga, bisa jadi orang, bisa jadi hewan, bisa jadi apa saja yang
menjalankan atau yang menjadi cerita di dongeng tadi. Nah, dongeng tadi siapa yang menjadi tokohnya? Ada si tawon dan si kumbang. Adakah lagi tokoh yang lain? Ada, yaitu tadi si bunglon dan laba-laba. Akan tetapi si bunglon dan laba-laba ini hanya sebagai tokoh pendukung, sedangkan tawon dan kumbang macan tadi sebagai tokoh utama. Pertanyaan selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi tadi di mana anak-anak? Kita lihat di cerita awal, yaitu di pinggir hutan. Nah, di dalam sebuah cerita atau dongeng itu pasti terdapat pesan yang tersimpan. Pesan yang tersimpan maksudnya adalah nasihat yang ada yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Apa kira-kira anak-anak nasihat dari cerita tadi? Atau mungkin dari cerita tadi kita seharusnya bisa mencontoh apanya? Nah, ini adalah tugas kalian, yaitu menemukan pesan atau nasihat yang ada pada dongeng yang tadi Ustazah bacakan atau yang ada di LKS halaman 53. Nah, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.